Dalam surat Al-Anfal, orang-orang yang beriman sebenarnya bagaimana kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman kata Allah, idza dzuliyat, apabila disebutkan idza dzukirallah, apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, menyambar hatinya, bergetar hatinya, merespon hatinya. Kenapa hatinya bergetar? Karena mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Kenapa hatinya bergetar? Karena hatinya mengenal apa yang disebutkan orang. Hari ini semua kita berada di masjid ini, bahkan yang tidak di masjid hari ini, semua bisa mengucapkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah alladzi fadala banil adam ilmu wa amal wa dinil islam ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Salah satu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di saat kita berbaring di alam barzakh, yang mana pada hari ini kalau itu dipertanyakan, saya yakin dan percaya semua kita bisa menjawabnya. Pertanyaan salah satu malaikat Munkar dan Nakir adalah tentang agama. Ma dinuka, apakah agamamu? Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Di dalam Jumat yang berkah ini, khatib ingin menyampaikan kepada diri khatib dan kepada kita semuanya tentang agama. Lalu apakah sebenarnya agama itu? Maka pada suatu ketika pernah sejarah, di saat baginda Rasul tengah duduk dengan para sahabat beliau, baik sahabat kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, di tengah-tengah majelis tersebut, maka datanglah salah seorang yang berpakaian sangat putih, serta duduk di depan baginda Rasul dan meletakkan dua tangannya di atas dua paha baginda Rasul. Dan ini terjadi ketika baginda Rasul sudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Seraya berkata seseorang itu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, beritahu kepada saya, ajarkan kepada saya, ma huwa dinu, apa itu agama?" Agama yang dipertanyakan, maka barang tentu pasti yang terpikir dalam benak pemikiran kita yaitu agama Islam. Lalu bagaimana agama Islam hari ini yang kita anut, yang kita peluk, yang kita cintai serta kita amalkan, sudahkah sesuai dengan tuntunan syariat Allah? Sudahkah agama Islam yang kita akui pada hari ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya? Maka Rasul menjawab, ad-dinu huwa, agama adalah, ibaratkan menghimpunkan tiga rangkaian kata yang berpisah pada bilangan makna, yang berbeda pada pengucapannya, tapi satu pada hakikatnya. Salah satu di antara tiga ini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak kita ketahui, tidak kita paham, tidak kita mengerti, tidak kita miliki, maka mohon maaf,
Agama yang Islam yang kita anut pada hari ini butuh kiranya kita perbaiki. Butuh kiranya kita betulkan dengan cara belajar ilmu agama Allah. Apa 3 perkara yang dikatakan Rasul? Pertama, iman. Ma huwa iman? Apa itu iman? Iman secara loghat, iman secara bahasa adalah sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan kepada sesuatu. Tetapi iman sebenarnya yang dimaksud oleh baginda Rasul, iman yang dikehendaki oleh junjungan kita, yang dikehendaki oleh Allah adalah ketergantungan hatinya kepada Allah, keterpautan kontak hatinya, sangkut hatinya kepada Allah, hudur hatinya kepada Allah. Inilah iman sebenarnya. Sehingga orang yang hatinya senantiasa connect kepada Allah, orang senantiasa hatinya ada kepada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun dia berada, di sana ada Allah mengintai dengan sifat ilmu sama dan basarnya. Orang yang hatinya senantiasa ada Allah, kemanapun dia pergi. Di saat dia pergi ke ladang, dia tidak berani memengkokkan batas-batas ladangnya. Malah pang ngicak tanah kalak-kalak. Kenapa? Di sana ada Allah. Ketika dia pergi berdagang, dia tidak berani menokoh dalam dagangnya. Dia tidak berani mengambil riba keuntungan daripada dagangnya. Kenapa? Di sana ada Allah. Ketika dia kerja kantor, dia tidak berani korupsi dalam kantornya. Dia tidak berani menindas rakyatnya. Dia tidak berani merampas hak orang lain. Kenapa? Di sana ada Allah. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana kesangkutan hati kita kepada Allah? Kita sholat tidak tinggal, puasa, Senin Kamis, zakat, infak, haji, umrah, duha, tahajud, Al-Quran 1 hari sekali khatam. Tapi kalau di hati kita tidak ada Allah, itu ibadahnya bisa mendatangkan ujub pada dirinya. Solatnya bisa mendatangkan sombong pada dirinya, sehingga dia tepuk dada, saya sudah solat, sehingga memandang orang dengan hina. Allah sangat benci kepada orang rajin ibadah, sombong dengan ibadahnya. Itu tergantung iman, kualitas nilai keimanan kita. Iman bukan barang dijual beli. Iman tidak barang ucapan. Iman tidak bisa diwariskan dari keturunan. Iman itu didapatkan dengan kesungguhan. Pertama, karena dia mengenal apa yang dia imani itu. Maka mustahil wujud iman dalam hati kita kalau Allah tidak kita kenal. Kalau Allah tidak kita kenal, maka hati kita tidak akan terpaut kepada Allah. Kalau hati kita tidak terpaut kepada Allah, maka nilai iman kita, kadar iman kita sangat rendah. Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Anfal, orang-orang yang beriman sebenarnya bagaimana kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman kata Allah, idza dzuliyat, apabila disebutkan idza dzukirallah, apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, menyambar hatinya, bergetar hatinya, merespon hatinya. Kenapa hatinya bergetar? Karena mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Kenapa hatinya bergetar? Karena hatinya mengenal apa yang disebutkan orang. Hari ini semua kita berada di masjid ini, bahkan yang tidak di masjid hari ini, semua bisa mengucapkan Allah, semua bisa menyebutkan Allah. Tapi sedihnya, yang kita sebutkan Allah itu, yang kita ucapkan Allah itu, kita sendiri tidak mengerti apa itu Allah. Itu dikatakan agama yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan agama itu apa? Islam. Apa itu Islam? Di dalam Islam ada peraturan.
Peraturan siapa? Peraturan Allah dalam Al-Quran, peraturan Rasul dalam Al-Hadis, peraturan ulama dalam qiyas dan ijma'. Di saat iman tidak hebat, di saat iman tidak mantap dalam hati kita, ketika kita melakukan peraturan, salat itu peraturan dalam agama Islam. Ketika kita melakukan peraturan, imannya tidak kokoh, peraturan itu, ibadah itu tidak berbekas dalam kehidupannya. Apa bekas ibadah? Tanha anil fahsya'i wal munkar, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu fakta yuridis, kebanyakan hari ini rajin sholat, tapi hatinya masih busuk, sifat dendam, iri dengki, ria, takabur, ujub, sum'ah berpecah belah di tengah-tengah masyarakat. Ada apa dengan firman Allah mengatakan tanha anil fahsya'i wal munkar? Rajin sholat, maksiat merajalela. Rajin sholat, berdendaman terus kemana-kemana. Mengartikan sholatnya belum benar, ibadahnya, peraturan dalam Islam dikerjakan belum benar. Terlebih-lebih ini kita ketahui bulan Mi'raj. Bulan Rajab disebut dengan bulan Mi'raj, mengingatkan kita peristiwa sholat. Banyak hari ini bisa sholat, anak-anak SD pun bisa sholat, tapi dia tak mengerti hakikat solat itu. Bukankah kata Rasul, solatnya mukmin itu mi'raj? Sudahkah kita merasakan mi'raj dalam solat? Apa itu mi'raj? Hubungan Muhammad bertemu dengan Allah. Liqa'illahi ta'ala li ahlin haqqun haq. Bagaimana kita merasakan zuq dalam solat kalau kita tidak belajar ilmu agama Allah? Jadi kalau iman tidak mantap dalam melakukan peraturan Islam, terkadang-kadang coba kita perhatikan, mana lebih takutan manusia kepada peraturan manusia daripada peraturan Allah. Kebanyakan manusia itu takut peraturan manusia. Contoh kecil, kalau bapak kepala desa dipanggil camat, apa yang terjadi? Bergegas dia pergi menuju camat tersebut. Kenapa? Takut nanti copot jabatannya. Kalau Pak Camat dipanggil bupati, sesibuk apapun dia, bahkan sakit pun orang tuanya dia tinggalkan, bergegas dia menuju panggilan bupati. Kenapa? Takut dimutasikan. Tapi di saat Allah panggil kita, ini hari Jumat dipanggil oleh Allah melalui kumandangkan azan. Kenapa disibukkan dengan kebun? Kenapa disibukkan dengan ladang? Dia laki-laki, goyang kaki sana di kedai, goyang kaki dia di kebunnya. Padahal itu peraturan dari Allah, tapi peraturan manusia kenapa kita utamakan? Itu berdasarkan kembali kepada hatinya tidak ada Allah, hatinya tidak ingat Allah, hatinya tidak kontak kepada Allah. Itu yang kedua dikatakan agama. Iman pertama, baru Islam. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, iman dulu mantapkan. Udkhulu fisilmi kafah, baru kita masuk dalam Islam secara kafah, keseluruhan, kesempurnaan, jangan setengah-setengah. Di mana kesempurnaan Islam? Kesempurnaan Islam adalah terhimpun kata syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan ma'rifahnya. Kalau hanya kita bermain di syariat jamaah Jum'ah, sombong ujungnya. Kalau kita hanya bermain di hakikat, tidak melahirkan syariat, zindik jatuhnya. Tak terpisahkan antara syariat dengan hakikat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dikatakan agama adalah ihsan. Ihsan hari ini sangat langka. Coba kita tarik pada diri kita. Sekian puluh tahun kita ibadah. 30, 40, 50, 60 tahun terkadang-kadang. Berapa kali kita merasakan ihsan dalam ibadah? Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Di saat engkau menyembah Allah, ka'annaka tarah, merasa, serasa-rasa engkau melihat Allah. Melihat Allah tidak tembus dengan mata kepala. Melihat Allah tidak bisa diterawang dengan mata hati.
melihat Allah adalah dengan zuk wajdan yang telah dianugerahkan Allah bagi hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin yang dikatakan Rasul agama. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan hari ini untuk agama kita? Maka wajar berulang-ulang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia, jangan nekat mati terkecuali dalam keadaan muslimun, Islam. Koreksi Islam kita hari ini. Terkadang-kadang kita tertipu daya dengan penampilan. Nampak jubah, nampak serban, kita pikir sudah hebat. Belum tentu. Hatinya kunci kehidupan kita, kolbu kita di sana dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Maka terakhir, belum ada kata terlambat bagi kita. Mari bersama-sama, mumpung kesempatan emas masih nyawa di kandungan badan, Allah masih berikan kesempatan kita untuk tubuh ilallah, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bagaimana kata taubat? Tidak dikatakan orang itu taubat, kata Rasul, kalau tidak mau belajar ilmu agama. Sesombong-sombong manusia di atas dunia ini adalah tidak mau belajar ilmu agama. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Harta kita, jabatan kita, uang kita, kebun kita, ladang kita, toh batang tubuh kita, ujung rambut sampai ke ujung kaki milik Allah. Toh nafas kita, nyawa kita milik Allah. Toh ruh kita yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang melihatkan, yang mendengarkan kita hari ini, itu juga milik Allah. Maka dalam solat sering kita baca, inna solat, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, mutlak milik Allah, minallah, billah, ilallah. Tidak ada hak kita sedikit pun di sana, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, agama yang kita miliki, mari bersama-sama kita perbaiki, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, dalam diakui oleh Allah sebagai hambanya dan diakui oleh baginda Rasul sebagai pengikut setianya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi khatib sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas syakinata fil qulubil muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiru innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'izal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqri kulla hijabi min sahabil jahli hatta badas lahum sumul suma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkasifah. Nahmaduhu jalalil ala na'ami bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولتلميذنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أهل العلم وتقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة يا الله، توبة نصوحا قبل الموت وإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة بيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.